Perang Cannae merupakan salah satu pertempuran paling terkenal dalam sejarah dunia kuno. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 2 Agustus tahun 166 sebelum Masehi selama Perang Punia kedua antara Republik Romawi dan Kekaisaran Kartago. Pertempuran ini menjadi terkenal karena strategi luar biasa dari Jenderal Kartago yang bernama Hannibal Barca yang berhasil mengalahkan pasukan Romawi yang jumlahnya jauh lebih besar. Peristiwa ini bukan hanya menjadi salah satu kemenangan terbesar Kartago, tetapi juga tercatat sebagai salah satu manuver militer paling brilian yang pernah dilakukan dalam sejarah peperangan. Perang Punia kedua meletus karena persaingan dagang, politik, dan militer antara Romawi dan Kartago. Kedua negara besar ini telah terlibat dalam Perang Punia pertama yang berakhir dengan kemenangan Romawi, namun menyisakan kebencian yang mendalam di pihak Kartago. Hannibal Barca, putra dari Hamilcar Barca, yang juga seorang jenderal besar Kartago, bersumpah sejak kecil untuk menjadi musuh abadi Romawi. Ketegangan kembali meningkat ketika Hannibal menyerang kota Saguntum di semenanjung Iberia yang merupakan sekutu Romawi. Tindakan ini dianggap Romawi sebagai pelanggaran perjanjian sehingga memicu pecahnya perang besar yang kedua. Hannibal kemudian memimpin pasukannya melalui jalur yang sangat sulit, yaitu melintasi pegunungan Alpen untuk masuk ke wilayah Italia. Keberhasilan melewati rintangan alam yang mematikan membuatnya mampu menyerang jantung wilayah Romawi dari arah yang tidak terduga. Sebelum Cannae, Hannibal telah memenangkan serangkaian pertempuran besar di Trebia dan di Danau Trasimene yang mengakibatkan kerugian besar bagi Romawi. Namun, Romawi tidak menyerah. Pada tahun 216 sebelum Masehi, Senat Romawi memutuskan untuk mengerahkan kekuatan penuh demi mengalahkan Hannibal secara langsung. Mereka mengumpulkan pasukan yang sangat besar, diperkirakan lebih dari 80.000 infanteri dan sekitar 10.000 kavaleri di bawah komando konsul Lucius Aemilius Paulus dan Gaius Terentius Varro. Hannibal sendiri hanya memiliki sekitar 50.000 pasukan yang terdiri dari prajurit dari berbagai daerah, termasuk prajurit Numidia yang mahir berkuda, infanteri Spanyol yang tangguh, dan pasukan Galia yang berani. Meski jumlahnya lebih sedikit, Hannibal mengandalkan kecerdasannya dalam strategi medan perang. Pertempuran terjadi di dekat desa Cannae, di wilayah Apulia, Italia, bagian selatan. Lokasi ini dipilih Hannibal dengan perhitungan matang. Ia menempatkan pasukannya di dataran terbuka dekat sungai Aufidus yang cocok untuk manuver kavaleri. Selain itu, ia juga memanfaatkan arah angin yang meniup debu ke arah pasukan Romawi sehingga mengganggu pandangan mereka. Hannibal menerapkan formasi yang sangat inovatif yang kemudian dikenal sebagai taktik pengepungan ganda. Ia menempatkan infanteri yang lebih lemah di bagian tengah garis depan dalam formasi yang agak menonjol ke depan. Di sayap kiri dan kanan, ia menempatkan infanteri berat dan kavaleri yang kuat. Rencana Hannibal adalah membiarkan pusat pasukannya sedikit mundur ketika mendapat tekanan, sehingga pasukan Romawi akan terdorong masuk ke tengah formasi. Sementara itu, kavaleri Kartago di kedua sayap yang dipimpin Maharbal dengan cepat mengalahkan kavaleri Romawi, lalu bergerak memutari belakang pasukan infanteri Romawi. Dengan demikian, pasukan Romawi terjebak dalam lingkaran rapat dari semua sisi. Pertempuran dimulai ketika kedua konsul Romawi memimpin serangan langsung ke pusat pasukan Kartago. Sesuai rencana Hannibal, pusat pasukannya perlahan mundur sambil bertahan. Romawi mengira mereka sedang memecah pertahanan musuh dan semakin mendorong ke dalam. Di saat yang sama, kavaleri Kartago di sayap kiri berhasil memukul mundur kavaleri Romawi dan bergerak di belakang formasi mereka. Kavaleri di sayap kanan juga berhasil menguasai posisinya lalu bergabung dalam pengepungan. Infanteri berat Kartago di kedua sayap kemudian bergerak menutup jalur mundur pasukan Romawi. Dalam waktu singkat, pasukan Romawi yang begitu besar itu terkepung rapat. Mereka tidak memiliki ruang gerak, sulit bernapas, dan tidak dapat menggunakan keunggulan jumlah mereka. Pertempuran berubah menjadi pembantaian besar.
Hasil pertempuran sangat mengerikan bagi Romawi. Diperkirakan sekitar 50 hingga 70 ribu tentara Romawi terbunuh, termasuk Konsul Lucius Aemilius Paulus, 80 senator, dan banyak perwira tinggi. Hannibal hanya kehilangan sekitar 6 hingga 8 ribu prajurit. Kekalahan ini menjadi pukulan moral yang luar biasa bagi Romawi. Tidak hanya kehilangan pasukan dalam jumlah besar, mereka juga kehilangan rasa percaya diri. Di sisi lain, kemenangan Cannae menjadikan nama Hannibal dikenal sebagai salah satu jenderal paling jenius dalam sejarah. Kemenangan di Cannae membuat beberapa sekutu Romawi di Italia mulai beralih mendukung Kartago. Kota-kota besar seperti Capua bergabung dengan pihak Hannibal. Namun, meskipun menang telak, Hannibal tidak langsung menyerang Roma. Keputusan ini sering menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan. Sebagian berpendapat bahwa Hannibal tidak memiliki sumber daya untuk mengepung Roma yang memiliki pertahanan sangat kuat. Maharbal, komandan kavaleri Kartago, bahkan dikisahkan pernah berkata kepada Hannibal bahwa ia pandai memenangkan pertempuran tetapi tidak pandai memanfaatkan kemenangan. Meskipun menderita kekalahan besar, Romawi menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Mereka merekrut pasukan baru bahkan dari budak dan narapidana, mengubah strategi dengan menghindari pertempuran besar melawan Hannibal, dan memilih melemahkan kekuatan Kartago melalui perang jarak jauh. Tokoh seperti Publius Cornelius Scipio kemudian bangkit memimpin pasukan Romawi di Spanyol dan Afrika Utara. Strategi ini pada akhirnya memaksa Hannibal kembali ke Kartago dan menghadapi kekalahan di pertempuran Zama pada tahun 202 sebelum Masehi. Pertempuran Cannae menjadi studi klasik dalam ilmu militer. Taktik pengepungan ganda yang dilakukan Hannibal masih dipelajari di akademi militer di seluruh dunia. Pelajaran penting dari pertempuran ini antara lain adalah pentingnya penguasaan medan, kecerdikan strategi dibandingkan jumlah pasukan, dan bagaimana memanfaatkan psikologi lawan. Romawi sendiri belajar untuk tidak mengandalkan pertempuran frontal melawan lawan yang memiliki keunggulan taktik. Mereka mengembangkan strategi yang lebih fleksibel yang akhirnya mengantarkan mereka pada kemenangan perang. Perang Cannae bukan hanya sekadar salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah Kartago, tetapi juga sebuah peristiwa yang menunjukkan bahwa kecerdikan, perencanaan matang, dan pemanfaatan kelemahan lawan dapat mengalahkan kekuatan yang jauh lebih besar. Hannibal berhasil mengukir namanya sebagai jenderal legendaris, meskipun pada akhirnya Kartago kalah dalam Perang Punia Kedua. Warisan Cannae tetap hidup sebagai pelajaran abadi tentang seni perang dan ketangguhan manusia dalam menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil. Hingga kini, nama Cannae masih menjadi simbol dari kemenangan taktis yang sempurna, sekaligus peringatan bahwa kemenangan terbesar pun harus dimanfaatkan secara tepat agar menghasilkan hasil strategis yang menentukan. Taktik yang digunakan Hannibal di Cannae sering disebut sebagai taktik pengepungan ganda atau double envelopment. Prinsip utama dari taktik ini adalah memancing musuh masuk ke pusat formasi yang tampak rapuh, lalu secara bertahap mengurung mereka dari kedua sisi dan belakang. Hannibal memulai dengan menempatkan pasukan infanteri ringan dari Gallia dan Iberia di bagian tengah. Mereka dipilih karena mobilitas dan keberanian mereka dalam kontak awal dengan musuh. Formasi tengah ini sengaja dibuat melengkung ke arah depan, seperti busur yang menonjol. Ketika pasukan Romawi menekan formasi ini, bagian tengah tersebut mundur secara terkendali, menciptakan kesan bahwa Romawi sedang memenangkan pertempuran. Di kedua sisi sayap, Hannibal menempatkan infanteri berat dari Afrika Utara. Prajurit Afrika ini dilengkapi dengan perisai besar dan tombak panjang, serta memiliki disiplin tinggi. Mereka bertugas menahan posisi hingga momen yang tepat untuk bergerak menutup sayap Romawi. Kavaleri Kartago memainkan peran sangat penting. Di sayap kiri, Hannibal menempatkan kavaleri berat dari Gallia dan Iberia di bawah komando Hasdrubal, sementara di sayap kanan ditempatkan kavaleri Numidia yang terkenal lincah di bawah Maharbal.
Kavaleri berat menyerang dan memukul mundur kavaleri Romawi di sisi mereka, lalu berbalik membantu kavaleri Numidia menaklukkan kavaleri Romawi lainnya. Setelah menguasai medan di kedua sisi, seluruh kavaleri Kartago bergerak ke belakang pasukan Romawi untuk menutup jalur mundur. Dengan demikian, pasukan Romawi yang sangat besar terperangkap dalam lingkaran rapat. Ruang gerak mereka sangat terbatas, barisan mereka terdesak, dan sulit mengangkat senjata untuk bertarung. Kondisi ini membuat pasukan Romawi satu persatu menjadi korban tanpa mampu membalas secara efektif. Peran masing-masing unit dalam kemenangan satu. Infanteri Gallia dan Iberia di pusat mereka adalah garda depan yang memancing serangan utama Romawi. Walaupun menghadapi tekanan besar, mereka menjalankan perintah untuk mundur perlahan sambil tetap melawan. Tugas ini sangat berat karena mereka harus menahan gempuran lawan yang jumlahnya lebih banyak tanpa langsung runtuh. 2. Infanteri berat Afrika di kedua sayap pasukan ini menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Ketika pusat Romawi terdorong jauh ke dalam, infanteri berat bergerak menutup kedua sisi, menjebak musuh di dalam kepungan. Keberanian dan disiplin mereka sangat menentukan keberhasilan manuver ini. Ketiga kavaleri berat Hasdrubal di sayap kiri, mereka mengalahkan kavaleri Romawi dengan cepat dan brutal. Keunggulan fisik dan persenjataan membuat mereka mampu memukul mundur lawan sebelum Romawi sempat mengatur pertahanan. Keempat, kavaleri Numidia di sayap kanan. Kavaleri ini bertugas menahan kavaleri Romawi cukup lama hingga bantuan dari Hasdrubal datang. Mobilitas tinggi mereka membuat Romawi sulit mengimbangi gerakan mereka. Kelima, peran Hannibal sebagai komandan. Hannibal tidak hanya menyusun strategi, tetapi juga mengatur formasi, memotivasi pasukannya, dan mengantisipasi setiap kemungkinan di medan perang. Kemampuannya membaca medan dan psikologi lawan menjadikannya sosok yang sulit ditandingi. Kemenangan di Cannae bukan sekadar hasil dari keberuntungan. Hannibal melakukan perhitungan yang sangat matang. Ia memanfaatkan kelemahan utama Romawi, yaitu kecenderungan untuk mengandalkan kekuatan jumlah pasukan dan pertempuran frontal. Romawi mengira bahwa dengan mengerahkan pasukan dalam jumlah besar, mereka bisa menghancurkan Hannibal dengan cepat. Namun, formasi padat yang mereka gunakan justru menjadi bumerang. Mereka tidak memiliki ruang untuk bermanuver, dan saat pengepungan terjadi, pasukan di barisan belakang tidak dapat membantu rekan mereka di depan. Kelebihan lain Hannibal adalah kemampuannya memanfaatkan pasukan multinasional dengan efektif. Meskipun prajuritnya berasal dari latar belakang budaya, bahasa, dan gaya bertarung yang berbeda, Hannibal menyatukan mereka di bawah komando tunggal dengan tujuan bersama. Kemenangan di Cannae mengguncang reputasi militer Romawi. Beberapa sekutu penting Romawi di Italia Selatan memutuskan berpihak kepada Hannibal, seperti kota Capua dan sebagian wilayah di Samnium serta Lucania. Namun, kemenangan ini tidak secara langsung mematahkan kekuatan Romawi karena mereka memiliki sumber daya manusia dan ekonomi yang besar. Dalam jangka panjang, Cannae memaksa Romawi mengubah strategi mereka. Mereka menghindari pertempuran besar melawan Hannibal dan memilih untuk melemahkan Kartago melalui kampanye di Spanyol serta Afrika Utara. Perubahan strategi ini berperan besar dalam kemenangan akhir Romawi dalam Perang Cannae adalah puncak kecerdikan militer Hannibal. Ia mampu mengalahkan pasukan yang hampir 2 kali lipat jumlahnya melalui taktik pengepungan ganda yang nyaris sempurna. Pertempuran ini menjadi bukti bahwa strategi, pemahaman medan, dan koordinasi pasukan dapat mengalahkan kekuatan besar sekalipun. Walaupun kemenangan ini tidak mengakhiri perang bagi Kartago, Cannae tetap dikenang sebagai salah satu contoh terbaik seni berperang di dunia kuno. Sejarawan, ahli strategi, dan perwira militer dari berbagai era terus mempelajari Cannae sebagai sumber inspirasi dan pelajaran tentang bagaimana kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan. Perang Cannae tidak hanya menjadi kisah kejayaan Hannibal sebagai jenderal besar, tetapi juga contoh perbedaan gaya kepemimpinan dan strategi militer
yang berlawanan antara dua pihak. Di medan perang ini, kemampuan membaca situasi, pengambilan keputusan, dan koordinasi antar unit menentukan nasib ribuan pasukan. Hannibal adalah otak di balik kemenangan gemilang Kartago di Cannae. Strateginya memadukan kecermatan perencanaan, pemanfaatan kelemahan musuh, dan koordinasi pasukan yang presisi. Beberapa poin utama strateginya adalah: Hannibal memilih dataran terbuka di dekat Cannae yang diapit oleh sungai Aufidus. Lokasi ini memberinya keuntungan dalam memanfaatkan kavaleri, sekaligus memaksa Romawi berdesakan di ruang terbatas. Ia juga memperhitungkan arah angin dan debu yang dapat mengganggu pandangan musuh. Sejak awal, Hannibal mengatur agar Romawi menyerang pusat pasukannya. Ia menempatkan infanteri ringan di depan untuk memancing pergerakan musuh, lalu secara bertahap menarik mereka ke dalam jebakan. Ia membiarkan Romawi percaya mereka sedang memukul mundur pasukan Kartago, padahal sesungguhnya mereka sedang masuk ke perangkap. Formasi melengkung di tengah dengan infanteri berat di sayap kiri dan kanan dirancang untuk menutup kepungan pada waktu yang tepat. Ketika kavaleri Hasdrubal dan Maharbal berhasil menguasai sayap, mereka segera menutup jalur mundur Romawi, menciptakan jebakan total. Pasukan Hannibal terdiri dari prajurit Galia, Iberia, Numidia, dan Afrika Utara. Setiap kelompok digunakan sesuai keunggulannya. Galia dan Iberia untuk serangan cepat dan keberanian di garis depan, Afrika Utara untuk infanteri berat yang disiplin, dan Numidia untuk kavaleri lincah yang sulit dilawan. Hannibal memahami bahwa kekalahan telak akan mengguncang moral Romawi. Ia sengaja membuat pertempuran ini menjadi pembantaian total, bukan sekadar kemenangan biasa, agar dampaknya meluas ke politik dan hubungan diplomatik musuh. Kedua konsul Romawi memimpin pasukan dalam sistem komando bergantian harian. Strategi mereka secara keseluruhan menitikberatkan pada kekuatan jumlah pasukan, bukan manuver cerdas. Romawi mengerahkan lebih dari 80.000 infanteri dan 10.000 kavaleri. Strategi utama mereka adalah menekan pusat formasi musuh dengan kekuatan penuh, memecah barisan Hannibal, dan menghancurkan pasukannya secara langsung. Dengan sistem pergantian harian, terkadang strategi berubah sesuai siapa yang memimpin. Lucius Aemilius Paulus lebih berhati-hati, sementara Gaius Terentius Varro cenderung agresif. Pada hari pertempuran, Varro mengambil komando dan memilih menyerang langsung tanpa manuver memutar. Romawi menempatkan infanteri dalam formasi padat di pusat, berharap massa manusia yang besar akan menghancurkan pertahanan musuh. Namun, formasi ini malah membuat mereka sulit bermanuver ketika kepungan terjadi. Kavaleri Romawi kalah dalam kecepatan, keterampilan, dan koordinasi dibanding kavaleri Kartago. Hal ini membuat kedua sayap mereka runtuh dengan cepat, yang kemudian berujung pada pengepungan mematikan. Hannibal menyesuaikan strategi dengan kekuatan dan kelemahan pasukannya, sementara Romawi hanya mengandalkan jumlah besar. Hannibal memaksa Romawi bertarung sesuai skenario yang ia tentukan, sementara Romawi kehilangan kendali arah pertempuran begitu pengepungan dimulai. Hannibal menggabungkan kavaleri dan infanteri dalam koordinasi yang sempurna, sedangkan Romawi gagal menjaga sayap mereka. Hannibal memanfaatkan keserakahan taktis musuh yang tergoda menyerang pusat formasinya yang ternyata adalah jebakan. Fajar di dataran Cannae menyinari debu tipis yang berterbangan di udara. Pasukan Hannibal sudah siap sejak dini hari. Mereka menempatkan kavaleri Galia dan Iberia di sayap kiri dekat sungai, kavaleri Numidia di sayap kanan di lahan terbuka, infanteri Galia dan Iberia di pusat formasi, serta infanteri Afrika berat di kedua sayap belakang. Di sisi lain, pasukan Romawi berkumpul dalam formasi padat. Infanteri berat mereka memenuhi pusat formasi, dikelilingi oleh infanteri ringan di depan dan kavaleri di sayap. Konsul Gaius Terentius Varro yang memegang komando hari itu memerintahkan formasi rapat agar tekanan frontal lebih mematikan.
Pertempuran dimulai dengan serangan pasukan ringan dari kedua belah pihak. Hannibal memerintahkan pasukan ringan melemparkan peluru ketapel, tombak ringan, dan panah untuk mengganggu formasi Romawi. Pasukan ringan Romawi membalas, namun angin yang bertiup dari arah barat membawa debu ke arah mereka, membuat pandangan terganggu. Ini adalah keuntungan yang sudah diperhitungkan Hannibal sejak memilih lokasi pertempuran. Varro memerintahkan seluruh infanteri berat Romawi mendorong maju ke pusat pasukan Hannibal. Infanteri Gallia dan Iberia di pusat mulai mundur perlahan sesuai rencana Hannibal, membentuk garis cekung ke arah belakang. Romawi mengira mereka hampir memecah barisan musuh. Sorak kemenangan terdengar di barisan depan Romawi. Namun, di titik inilah Hannibal sedang memancing mereka masuk lebih dalam. Di sayap kiri Kartago, kavaleri Hasdrubal menyerang kavaleri Romawi dengan kekuatan penuh. Pertempuran sengit berlangsung, tetapi kavaleri Romawi kalah dalam kekuatan fisik dan keterampilan. Dalam waktu singkat, mereka terpukul mundur dan tercerai-berai. Di sayap kanan, kavaleri Numidia di bawah Maharbal bergerak lincah menghindari serangan frontal. Mereka menahan kavaleri Romawi cukup lama hingga Hasdrubal yang sudah menang di sayap kiri datang membantu. Hasdrubal dan Maharbal kini menguasai seluruh sayap kavaleri Romawi. Mereka segera memutar arah ke belakang pasukan infanteri Romawi yang sedang asik menekan pusat Kartago. Pada saat yang sama, infanteri berat Afrika di kedua sayap Hannibal maju menyerang sisi formasi Romawi. Pasukan Romawi yang tadinya menekan maju kini mulai sadar mereka terkepung. Namun, formasi padat yang mereka gunakan justru membuat mereka sulit bergerak untuk melawan serangan dari berbagai arah. Lingkaran pengepungan Kartago kini tertutup rapat. Pasukan Romawi yang jumlahnya puluhan ribu terjepit di ruang sempit. Kavaleri Kartago memblokir jalur mundur. Infanteri berat Afrika menekan dari kedua sisi, dan infanteri Gallia serta Iberia menahan bagian depan. Kondisi di dalam formasi Romawi menjadi sangat mengerikan. Prajurit terhimpit begitu rapat sehingga sulit mengangkat senjata. Udara panas dan debu memperparah penderitaan mereka. Teriakan pertempuran bercampur dengan jeritan kesakitan. Kekuatan Romawi runtuh. Banyak prajurit yang menyerah, namun sebagian besar tetap bertarung hingga titik darah penghabisan karena takut ditawan. Hannibal memerintahkan pasukannya untuk tidak memberi kesempatan musuh keluar dari kepungan. Satu persatu barisan Romawi dihancurkan. Konsul Lucius Aemilius Paulus tewas di medan perang bersama banyak senator dan perwira tinggi. Varro berhasil melarikan diri dengan sejumlah kecil pasukan, namun sisanya tewas atau ditangkap. Ketika matahari mulai condong ke barat, medan Cannae dipenuhi jasad. Menurut catatan Polybius dan Livy, sekitar 50 hingga 70 ribu pasukan Romawi gugur, sementara Kartago kehilangan sekitar 6 hingga 8 ribu prajurit. Hannibal berdiri di tengah medan kemenangan, namun ia tidak segera bergerak menuju Roma. Sebagian komandan, terutama Maharbal, mendesak agar mereka langsung berbaris ke ibu kota musuh. Namun, Hannibal memilih untuk memperkuat aliansinya di Italia Selatan terlebih dahulu. Keputusan yang hingga kini menjadi perdebatan besar di kalangan sejarawan. Kemenangan Hannibal di Cannae membuat Kartago berada di puncak kejayaan militernya. Banyak kota di Italia Selatan seperti Capua, Tarentum, dan beberapa wilayah di Samnium serta Lucania memutuskan berpihak kepada Kartago. Sebagian wilayah Sisilia dan Sardinia juga mulai goyah kesetiaannya kepada Romawi. Secara politik, Hannibal berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa Romawi bukan kekuatan yang tak terkalahkan. Kabar kemenangan ini juga menyebar ke Yunani, di mana Raja Philip V dari Makedonia kemudian menjalin persekutuan dengan Kartago. Namun, kemenangan besar ini tidak otomatis mengakhiri perang. Meskipun banyak sekutunya berkhianat, inti kekuatan Romawi tetap bertahan di kota Roma yang masih memiliki sumber daya manusia, keuangan, dan logistik besar. Keputusan Hannibal untuk tidak langsung menyerang Roma adalah salah satu momen paling kontroversial
dalam sejarah militer. Komandan kavaleri Kartago, Maharbal, dikisahkan berkata kepada Hannibal, "Kamu tahu cara menang, Hannibal, tetapi kamu tidak tahu cara memanfaatkan kemenangan." Hannibal beralasan bahwa meskipun pasukannya menang, mereka lelah, kekurangan peralatan pengepungan, dan tidak memiliki dukungan logistik yang cukup untuk menyerang kota Roma yang memiliki pertahanan kokoh. Selain itu, ia berharap kemenangan di Cannae akan membuat Roma menyerah, atau setidaknya bersedia berdamai dengan syarat menguntungkan Kartago. Harapan ini ternyata keliru, karena Roma justru memutuskan untuk melanjutkan perang dengan strategi baru. Kekalahan di Cannae membuat Romawi sadar bahwa melawan Hannibal secara langsung di medan terbuka adalah bunuh diri. Mereka mengubah strategi dengan menghindari pertempuran frontal dan memecah kekuatan Hannibal melalui perang gerilya, pengepungan kota-kota sekutunya, dan mengganggu jalur suplai Kartago. Tokoh penting yang muncul dari strategi baru ini adalah Publius Cornelius Scipio, yang kelak dijuluki Scipio Africanus. Ia memimpin kampanye di semenanjung Iberia untuk memutus dukungan logistik Hannibal dari sana. Seiring berjalannya waktu, sekutu-sekutu Hannibal di Italia mulai runtuh satu persatu. Roma dengan tekun merebut kembali kota-kota yang berkhianat, termasuk Capua pada tahun 211 sebelum Masehi. Kartago sendiri tidak mampu mengirim bala bantuan besar ke Italia karena sumber dayanya terkuras di front lain, terutama di Spanyol dan Afrika Utara. Hannibal tetap bertahan di Italia selama lebih dari 1 dekade setelah Cannae, namun ia tidak lagi mampu mengancam Roma secara langsung. Puncak akhir Perang Punia kedua terjadi di Afrika Utara pada pertempuran Zama pada tahun 202 sebelum Masehi. Scipio Africanus memimpin pasukan Romawi menyerang wilayah Kartago, memaksa Hannibal pulang untuk mempertahankan tanah airnya. Di Zama, Hannibal untuk pertama kalinya menghadapi kekalahan besar. Kavaleri Romawi yang dibantu oleh kavaleri Numidia di bawah Raja Massinissa berhasil menghancurkan kavaleri Kartago. Infanteri Romawi yang terlatih menghadapi pasukan Hannibal dengan strategi yang sangat mirip taktik Hannibal sendiri di Cannae mematahkan kekuatannya secara total. Kartago terpaksa menandatangani perjanjian damai yang sangat berat, termasuk membayar ganti rugi besar, menyerahkan wilayah di luar Afrika, dan membatasi kekuatan militernya. Walaupun Hannibal kalah dalam perang secara keseluruhan, kemenangan di Cannae tetap dikenang sebagai puncak kecemerlangan taktik militer. Pertempuran ini menjadi contoh klasik di Akademi Militer Dunia tentang bagaimana pasukan yang jumlahnya lebih sedikit dapat mengalahkan musuh yang jauh lebih besar melalui strategi yang cerdas. Romawi sendiri mempelajari Cannae dengan sangat serius. Mereka menyadari pentingnya koordinasi antara kavaleri dan infanteri, pemanfaatan medan, dan pengaturan logistik jangka panjang. Pelajaran ini membantu Romawi membangun kekuatan militer yang kelak menguasai seluruh Laut Tengah. Perang Punia kedua adalah benturan dua raksasa dunia kuno, kecerdikan Hannibal melawan keteguhan hati Romawi. Cannae menjadi mahakarya strategi perang, tetapi juga pengingat bahwa satu kemenangan besar tidak selalu menentukan akhir sebuah perang. Hannibal memenangi pertempuran, tetapi Romawi memenangi perang. Dalam jangka panjang, daya tahan politik, sumber daya, dan kemampuan beradaptasi strategi menjadikan Romawi kekuatan dominan di dunia kuno. Sementara Kartago perlahan-lahan tersisih hingga akhirnya hancur total dalam Perang Punia ketiga.